Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu suatu gangguan perkembangan yang sering terjadi pada anak. Nah, tetapi masih banyak orang itu menganggap bahwa anak dengan ADHD itu sebagai anak yang nakal, tidak disiplin, dan terlalu aktif. Padahal sebenarnya ADHD sendiri adalah kondisi medis yang membutuhkan pemahaman serta penanganan yang tepat. Jadi untuk ADHD itu adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memusatkan perhatian, mengendalikan perilaku, dan mengontrol tingkat aktivitas. Nah, gangguan ini tuh biasanya mulai muncul pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga remaja, bahkan dewasa apabila tidak ditangani dengan tepat. ADHD dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak seperti prestasi belajar, yaitu akan menurun, hubungan sosial, serta kemampuan mengatur perilaku sehari-hari. Nah, untuk penyebab dari ADHD sendiri, sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menyatakan bahwa ADHD itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor genetik atau keturunan. Jadi, anak yang memiliki anggota keluarga dengan ADHD itu memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama. Nah, yang kedua itu dikarenakan perbedaan fungsi dan struktur pada otak, terutama pada bagian otak yang mengatur perhatian. Yang ketiga itu faktor lingkungan seperti paparan zat berbahaya selama kehamilan, kelahiran prematur, atau berat badan lahirnya itu rendah. Nah, gejala dari ADHD itu umumnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu gangguan perhatian atau inattention. Jadi si anak itu sulit fokus dalam jangka waktu lama, lalu mudah terdistraksi, kemudian sering lupa dalam mengerjakan tugas dan sering kehilangan barang. Lalu yang kedua itu hiperaktivitas, yaitu si anaknya sulit duduk diam, sering bergerak tanpa tujuan, lalu sering berlari atau memanjat secara berlebihan. Lalu yang ketiga itu ada impulsivitas. Jadi si anaknya itu sering bertindak tanpa berpikir, memotong pembicaraan orang lain, lalu sulit untuk menunggu giliran dan sering menjawab sebelum pertanyaan itu selesai. Lalu dampak ADHD apabila tidak ditangani dengan baik itu dapat menimbulkan beberapa dampak seperti kesulitan belajar di sekolah, lalu masalah dalam hubungan sosial dengan teman sebayanya, kemudian rendahnya kepercayaan diri, kemudian risiko masalah perilaku. Nah, untuk diagnosis dari ADHD itu tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat salah satu gejala saja. Jadi untuk penegakan diagnosis itu harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan wawancara bersama orang tua dan juga gurunya, lalu observasi untuk melihat perilaku anaknya, kemudian pemeriksaan psikologis, kemudian juga penilaian perkembangan anak. Nah, itu tujuannya untuk memastikan bahwa gejala yang muncul itu benar-benar sesuai dengan kriteria ADHD. Nah, untuk penanganan ADHD itu dapat ditangani berbagai metode. Untuk penanganan biasanya itu meliputi yang pertama terapi perilaku. Jadi, anaknya itu diajarkan cara mengontrol perilaku dan meningkatkan kemampuan fokus. Lalu yang kedua itu dengan pendampingan belajar dari guru dan juga orang tua. Itu memberikan struktur belajar yang lebih jelas dan juga terarah. Kemudian dukungan keluarga dan lingkungan serta kesabaran terhadap pemahaman orang tua itu sangat penting dalam membantu perkembangan anak. Kemudian dengan pengobatan dalam beberapa kasus, biasanya dokter itu dapat memberikan obat untuk membantu mengontrol ADHD itu sendiri. Nah, untuk peran orang tua dan juga guru itu sangat penting dalam mendukung anak dengan ADHD. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain itu dengan memberikan aturan yang jelas dan juga konsisten
yaitu dengan memberikan pujian ketika anak itu melakukan hal positif, lalu membantu anak tersebut untuk membuatkan jadwal kegiatan, lalu juga menciptakan lingkungan belajar yang minim gangguan agar si anak itu mudah fokus dalam belajar.